أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita masih melanjutkan syubhat yang pertama atau bantahan terhadap syubhat yang pertama, yaitu tentang tuduhan mereka, tuduhan ahlul dalal hizbiyin yang menyatakan bahwa dakwah salafiyah itu adalah dakwah yang ekstrim atau keras. Sudah kita bahas sebagiannya sampai pada ucapan penulis, qultu, saya katakan, wa hakadha an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana harisan kull al-hirs ala al-hifaz ala ummatihi min al-wuqu' fi al-ghulu wa tajawuz al-hadd madhan aw dhamman. Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sangat perhatian. Beliau betul-betul memperhatikan umatnya dan dibimbing agar jangan sampai terjerumus kepada sesuatu yang melampaui batas, sesuatu yang berlebih-lebihan atau ekstrim. Madhan wa dhamman, apakah dalam memuji ataupun dalam mencela. Rasulullah SAW memperingatkan agar jangan berlebihan. Wa kama taqaddam ma'ana anna ahla sunnah as-salafiyyin ahrafan nas ala mutaba'ati ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan sebagaimana telah dikemukakan di awal-awal pembahasan bahwa ahlus sunnah adalah orang-orang yang berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam ucapan mereka, dalam perbuatan mereka. Fanaqulu li haula'il muftarin ala ahli sunnah wa da'watihim aina at-tashaddud fihim. Maka kita tanyakan kepada mereka-mereka yang menuduh ahli sunnah dan dakwah sunnah dengan ekstrim atau melampaui batas, kita tanyakan pada mereka, aina tashaddud fihim, di mana tasaddudnya mereka, di mana ekstrimnya mereka. Liannahum yatamiruna bil awamir wallati min ahammiha bal ahammuha annahum yad'una ila tauhidillahi wa sunnatil mutahharah. Karena mereka ahlus sunnah, mereka berpegang dengan satu perintah dan mereka betul-betul konsekuen dengan perintah Allah tersebut. Dan di antara perintah-perintah Allah yang paling terlihat dan paling dipegang oleh ahli sunnah adalah tauhid dan sunnah. Mengajak manusia kepada tauhid dan mengajak manusia kepada sunnah Rasulullah SAW. Maka mereka memperingatkan manusia dari bahaya yang akan merusak tauhid dan bahaya yang akan merusak sunnah. Bahaya yang akan merusak tauhid adalah syirik, dan bahaya yang akan merusak sunnah adalah kebid'ahan-kebid'ahan. Maka ikhwan fillah azakumullah, disebutkan di sini bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah annahum yad'una ila tauhidillah wa sunnatil mutahharah ala sahibiha afdhalus salatu wa azkat taslim. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam semurni-murninya, setinggi-tingginya kepada Rasulullah SAW. Wa yantahuna 'anil nawahi, dan ahlu sunnah juga memperingatkan umat dari larangan-larangan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan di antaranya yang paling besar adalah kesyirikan dan kemudian kebid'ahan. Maka ya khalifina azakumullah, karena mereka ahlu sunnah berpegang dengan prinsip ini, dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu tauhid, agar kita bertauhid dan memegang sunnah, dan agar menjauhi apa yang dilarangnya, yaitu kesyirikan dan kebid'ahan. Dan mereka berjalan di jalan salafus saleh ridwanullah alaihim ajma'in. Maka kita tanyakan, apakah itu semua dikatakan sebagai tasyaddud? Apakah itu semua dikatakan sebagai ekstrim atau keras? Am li'annahum lam yankharitu fit tahazzubatil bid'iyah? Atau barangkali mereka menuduh Ahlus Sunnah dengan keras karena masalah lain, yaitu masalah kita tidak mau ikut hura-hura demokrasi, karena kita tidak mau masuk partai mereka,
Karena kita tidak mau bergabung, membantu, mendukung partai-partai mereka, hizib-hizib mereka, maka kita dituduh ekstrim atau keras. Ikhwan fillah azakumullah. Kalau kedua, mereka menuduh kita ekstrim karena tidak mau ikut bersama mereka dalam hura-hura politik, tidak mau ikut bersama mereka dalam partai-partai mereka, kemudian dikatakan keras, maka ahlan bil keras. Ahlan wa sahlan, kita terima bahwa kita memang tidak mau ikut-ikutan dalam kebid'ahan, bid'ah demokrasiyah. Al-intikhabat ad-demokratiyah wa tanazulat al-aqadiyah, hura-hura politik, intikhabat, pemilu, demokrasi, atau tanazulat al-aqadiyah. Tanazulat al-aqadiyah itu kalau diterjemahkan bebasnya bergening, tawar-menawar, mengorbankan agama untuk mendapatkan satu kesempatan tertentu. Boleh kita koalisi dengan partai kamu, tapi itu yang ini dibuang saja. Oh, ini hadis ya, kalau mau bergabung dengan kami. Kemudian ngalah. Ya sudah, kalau begitu mulai sekarang kita akan instruksikan kepada segenap partai kami untuk jangan mengerjakan sunnah ini, jangan mengerjakan sunnah itu, jangan memakai yang ini, jangan memakai yang itu dari agama Islam. Dikebiri agama, yaqribuddin qardan. Agama ini digunting-gunting, dikurang-kurangi demi untuk mendapatkan satu tawaran tadi dalam rangka tawar-menawar politik. Ini yang dikatakan tanazulat al-aqadiyah. Yusimun, dan mereka kemudian menuduh kita yang tidak mau ikut-ikutan untuk berdagang dengan agama, yang tidak mau ikut-ikutan menjual agama, dikatakan ekstrim, keras. Oh, kalau begitu yang tidak keras adalah orang yang mau menjual agamanya untuk kepentingan politik. La haula wala quwata illa billah. Wa ala kilal amrayn. Dan tuduhan manapun yang mereka lontarkan, kita katakan kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Kita katakan sungguh besar kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka, dan mereka tidak mengucapkan kecuali kedustaan. Innal ghulu haqiqatan mawjud inda ahli bidah. Yang namanya ghulu, ekstrim, yang sebenar-benarnya adalah ada pada ahlul bid'ah, ada pada kelompok-kelompok sesat, ahlul balal. Fanzur masalan ila Rafidhah. Kita lihat bagaimana Rafidhah Syiah, yang mereka dalam keadaan membangga-banggakan dan menyatakan imam mereka sebagai imam yang maksum, imam yang tidak pernah salah, dan di antara mereka adalah tokoh besarnya, taghutnya, yaitu Khomeini, alaihi minallahi ma yastahiq. Semoga Allah timpakan kepadanya apa yang pantas buatnya. Dia berkata, inna darurat atau daruriyat madhabina anna li'a'immatina maqaman la yablughuhu malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Katanya bahwa termasuk konsekuensi-konsekuensi madhab kami, yakni madhab Syiah, adalah bahwa imam-imam kami memiliki kedudukan yang tidak bisa dicapai oleh malaikat sekalipun, dan tidak bisa dicapai oleh nabi yang diutus sekalipun. Ini yang paling pas dikatakan sebagai ekstrim atau ghulu, karena betul-betul melampaui batas, mengangkat manusia di atas Rasul, mengangkat manusia biasa. Imam-imam mereka dikatakan ya belum mablaghan, mencapai satu tempat yang tidak bisa dicapai oleh malaikat sekalipun atau oleh Rasul yang diutus. Ikhwan fillah azakumullah. Termasuk Khomeini dari tokoh Syiah juga menukil atas nama Imam Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq rahimahullah adalah seorang alim, seorang yang saleh, maka tidak mungkin beliau mengatakan seperti apa yang akan dibacakan ini. Berarti ini kedustaan Khomeini yang mengatasnamakan Ja'far As-Shadiq. Dia berkata, nahnu khuzan ilmillahi, nahnu tarajimatu amrillahi, nahnu qawmun ma'sumun. Amar Allah Ta'ala bi ta'atina
wa naha an ma'siyatina, nahnu hujjatullahil balighah ala man duna as-sama'i wa fawqa al-ard. Kami adalah gudang-gudang ilmu Allah. Kami adalah penterjemah-penterjemah perintah Allah. Dan kami adalah qaumun ma'sumun. Kami adalah kaum yang maksum. Maksum, ini terjaga dari kesalahan. Padahal tidak ada yang maksum dari manusia kecuali man asamahullah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada manusia satupun yang selamat dari kesalahan, selamat dari dosa, kekeliruan, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah adalah seorang yang maksum. Maka tidak ada selain beliau manusia yang maksum, para sahabat sekalipun. Tetapi Kulaini berdusta atas nama Ja'far Shadiq, mengatakan nahnu qaumun ma'sumun. Kami adalah kaum yang maksum. Ini ekstrim, melampaui batas, memuji berlebihan. Dan inilah yang dikatakan ghulu, halakal mutanatti'un, akan binasa orang-orang yang melampaui batas. Dinukil pula dalam kitab Usulul Kafi, kitabnya Syiah. Jangan kaget dan jangan terkagum-kagum dengan banyaknya kitab mereka. Karena mereka adalah aliran sesat yang paling tua. Sejak sahabat sebagian besar mereka masih hidup, Syiah Rafidhah ini sudah muncul, yaitu dengan tokohnya Abdullah bin Saba. Sehingga jangan heran kalau ternyata kitab mereka banyak, berjilid-jilid, bahkan ada yang 100 jilid kitab mereka. Jangan kemudian mengatakan berarti kitabnya banyak, berarti mereka juga punya dalil. Kitab sebanyak apapun, kalau semuanya adalah ucapan-ucapan para pendusta, para kadzabin, maka la syai', enggak ada nilainya. Kitab yang paling mereka banggakan adalah Nahjul Balaghah. Nahjul Balaghah itu seperti Qur'annya mereka. Nahjul Balaghah itu adalah buku yang kata mereka isinya adalah syair-syair dan khutbah-khutbahnya Ali bin Abi Thalib. Nasihat-nasihat, syair-syair, ceramah-ceramah dan ucapan-ucapan emas dari Ali bin Abi Thalib. Ternyata isinya dalam keadaan tidak memiliki sanad sama sekali, tanpa menyebutkan sanad, dan penulisnya kadzab. Baik, mau dinilai dari mana? Bukankah satu riwayat akan dinilai kalau ada sanadnya? Bagaimana rawinya, thiqah atau tidak thiqah? Bagaimana sanadnya, muttasil atau munqati', bersambung atau terputus? Dan bagaimana dilihat pula apakah dia mencocoki usul, yakni prinsip-prinsip dasar yang qat'i yang dalam Quran dan Sunnah, atau justru menyelisihinya, yang berarti syadz, menyelisihi riwayat yang lebih sahih, apalagi menyelisihi apa yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah yang sahihah. Maka ya khonifidina azakumullah, tentunya kalau ada sanad dia bisa diperiksa. Sedangkan Nahjul Balaghah yang ditulis oleh Abdul Husain, namanya nama syirik, Abdul Husain Musawi. Ini khonifidina azakumullah yang paling dibanggakan oleh mereka, ternyata tanpa sanad dan tidak bisa diperiksa. Maka kata para ulama yang sezaman menyatakan bahwa kitab ini tidak bisa dikatakan bahwa kitab ini sahih atau dhaif atau tidak bisa, karena sanadnya pun tidak ada. Maka paling tepat adalah la aslalahu, nggak ada asalnya. Dari mana ujungnya, pangkalnya nggak ada. Dan di dalamnya terkandung kalimat-kalimat yang tidak mungkin diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib. Apa itu? Ucapan-ucapan yang sinis, mencerca Abu Bakar, mencerca Umar, mencerca para sahabat. Ini tidak mungkin diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib, karena dalam riwayat-riwayat yang bersanad dan sahih, Ali bin Abi Thalib memuji Abu Bakar dan Umar. Setiap ditanya memuji, bahkan beliau mengancam. Dan ini diriwayatkan dari 80 riwayat, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Hampir 80 riwayat dari Ali bin Abi Thalib yang memuji Abu Bakar dan Umar dan mengancam, barang siapa yang mengutamakan aku di atas Abu Bakar dan Umar, akan aku cambuk dengan cambukan seorang pendusta. Ma utiya bi ahadin yufaddiluni ala Abi Bakr wa Umar illa jallattuhu haddal muftari. Ini ucapan Ali bin Abi Thalib di mimbar Kufah, di negeri fitnah, di Irak. Di hadapan mereka, Ali bin Abi Thalib menyatakan, barang siapa yang mengangkat aku di atas Abu Bakar dan Umar, akan aku cabut dengan cambukan seorang pendusta.
Karena jelas-jelas berdusta. Manusia yang terbaik disepakati sejak Rasulullah masih hidup adalah Abu Bakar, kemudian Umar, baru kemudian Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka ikhwan fillah azakumullah, ucapan ini tidak mungkin diucapkan oleh Ahlul Bait dan tidak mungkin diucapkan oleh Ja'far Shadiq, tapi ini lebih jelas adalah kedustaan Al-Kulaini. Ikhwan fillah azakumullah, di antara kita mereka usulul kafi. Di dalamnya ada satu bab annal a'immah ya'lamuna ilma ma kan wa ma yakun wa annahu la yakhfa 'alaihim syai'. Judul babnya bahwa imam-imam kami mengetahui yang telah terjadi dan yang akan terjadi. La yakhfa 'alaihim syai', tidak tersamar sedikit pun atas mereka. Ikhwan fillah azakumullah, dikatakan tidak tersamar sedikit pun atas mereka, artinya mereka, imam-imam mereka dikatakan alimul ghaib, mengetahui apapun. Ini ikhwan fillah azakumullah, ainul ghulu, intinya ekstremitas. Intinya keekstriman adalah ucapan ini. Menyatakan seorang manusia mengetahui segala sesuatu yang belum terjadi sekalipun. Maka Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala mengatakan, amal aulia, demikian pula dikatakan oleh kaum sufi. Adapun kaum sufi, mereka mengunggul-unggulkan wali-wali mereka. Syiah berlebih-lebihan terhadap imam-imamnya, sufi berlebih-lebihan terhadap tokoh-tokoh walinya. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, adapun aulia, adapun para wali, menurut kaum sufi, falahum i'tibarat wa muwafafatin ukhra, maka mereka memiliki gambaran-gambaran yang berbeda. Yani berbeda dengan ahlu sunnah. Adapun ahlu sunnah mengenali bahwa yang namanya para aulia yang dikatakan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, yang mereka tidak akan merasa takut dan tidak akan bersedih, adalah disebutkan oleh Allah alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Ini wali-wali yang dikenal oleh ahlu sunnah. Tetapi sufi, kaum-kaum tasawuf, mereka memiliki gambaran lain tentang sufi. Apa itu? Fahum yamnahun al-wilayah li ashkhasin mu'ayyanin. Kata Syekh Shalal Fauzan, mereka memberikan gelar-gelar sufi atau gelar-gelar wali kepada orang-orang tertentu tanpa ada bukti sedikit pun kalau mereka beriman dan bertakwa. Tanpa ada bukti dari syariat Quran dan sunnah, diberikan gelar wali min awliyaillah, atau wali kutub, atau wali badal, dan sekian lagi julukan-julukan wali yang mereka kenali. Padahal lam yu'raf bi iman wala taqwa, padahal tidak dikenal keimanannya dan tidak pula dikenal ketakwaannya. Orang yang imannya berantakan, juga orang yang jauh dari ketakwaan, orang bejat dikatakan sebagai wali. Kenapa? Karena dia bisa terbang. Dikatakan sebagai wali karena dia dalam keadaan bisa berdiri di atas air, sholat di atas air. Padahal dia dukun, kahin, juru ramal, ya'khuduna amwalan nasi bil batil, yang memakan harta manusia dengan kebatilan-kebatilan. Ikhwan fillah azakumullah, ini yang digelari oleh mereka sebagai waliullah. Maka ikhwan fillah azakumullah, gambaran mereka tentang wali berbeda dengan gambaran yang kita kenal. Amma al-awliya inda sufiyah, dalika min asy-sya'wadha was-sihr was-istihlal. Maka siapa yang digelari sebagai wali oleh sufi? Yang digelari sebagai wali adalah asy-sya'wadha, orang-orang yang nyeleneh, yang aneh. Was-saharah, tukang-tukang sihir. Was-istihlal, al-muharramat, orang-orang yang menghalalkan yang haram. Itu dianggap sebagai wali. Mana wali? Fulan. Orang gila dikatakan wali. Sya'wadah. Kenapa orang gila dikatakan wali? Setiap kita tanya nomor berapa yang keluar, dia jawab tepat. Berarti dia wali. Bayangkan. Dikatakan waliun min awliyaillah bukan karena imannya, bukan karena takwanya.
Karena ketika ditanya masalah judi, berapa nomor yang akan keluar, orang gila menyebutkan sembarangan, tiba-tiba tepat. Maka akhirnya orang gila tadi digelari sebagai wali. Wali ini dan wali itu. Demikian pula dukun-dukun yang dalam keadaan setiap meramal seringkali tepatnya. Kemudian dikatakan sebagai wali min awliyaillah. Wa rubbama faddalu man yad'una lahumul wilayah 'alal anbiya. Bahkan mereka kaum sufi mengangkat orang-orang yang dalam keadaan seperti itu diangkat di atas para anbiya sekalipun. Salawatullah wa salamuhu alaihim. Semoga Allah memberikan salawat dan salam kepada para anbiya. Mereka mengangkat wali-wali tadi, wali-wali palsu tadi, lebih daripada para anbiya. Seperti yang dikatakan oleh salah seorang mereka dalam syairnya. Maqamun nubuwati fil barzakhi fuwaiqir rasul wa dunal wali. Katanya, kedudukan nabi, kedudukan nubuwah, kenabian, fi barzakh, di alam barzakh, fuwaiqir rasul, di atas rasul sedikit. Wa dunal wali, tapi di bawah wali. Berarti siapa yang paling tinggi? Aulia menurut mereka. Kedudukan Nabi itu di atas Rasul sedikit, tapi di bawah para aulia. Berarti mereka menganggap para aulia di atas para Nabi. Ini yang pantas dikatakan sebagai ekstrim, dakwah keras, melampaui batas. Wajar, karena memang melampaui batas syar'i, melampaui batas-batas Al-Quran dan Sunnah. Dan mereka dalam keadaan mengangkat seseorang berlebihan sampai diangkat di atas para anbiya. Wa yaqulun, dan mereka berkata, innal awliya ya'khuduna minal ma'dan alladhi ya'khudhu minhu al-malak alladhi yuhi bihi ila rasul. Kata para sufi bahwa aulia tadi, wali-wali tadi mengambil ilmu dari satu ma'dan, dari satu sumber yang para malaikat mengambil dari sumber itu kemudian diwahyukan kepada Rasul. Berarti Rasul mendapatkan dari malaikat dan malaikat mengambil dari satu sumber, sedangkan wali-wali kami mengambil langsung dari sumber tersebut. Keterlaluan. Berarti menganggap lebih hebat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan dari para anbiya. Wa yad'una lahumul ismah, dan sama dengan Syiah, kaum sufi pun menganggap bahwa wali-walinya tidak pernah salah, maksum, terjaga dari kesalahan. Walam yaqif as-sufiyyah 'inda hadzal hadd min manhil wilayah li amsali haula, dan tidak berhenti di situ kaum sufi ketika mereka memuji-muji wali-walinya. Bal ghallu fihim hatta ja'alu fihim syai'an min sifatir rububiyyah. Tidak berhenti sampai di situ. Bahkan mereka berikan sifat-sifat keilahan kepada wali-wali tadi. yakni bukan diangkat di atas Rasul, bahkan disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Wa innahum yatafarrafuna fil kaun. Mereka menganggap bahwasanya wali-wali tadi yatafarrafuna fil kaun, ikut berperan dalam alam semesta ini. Kematian dan kehidupan, musibah-musibah dan kejadian-kejadian, semuanya wali-wali berperan. Maka wali bisa menunda satu kejadian, bisa menurunkan satu kejadian, dan bisa menunda kematian. Ini khonifrina azakumullah, seperti yang banyak dinukil dalam kitab-kitab yang menyesatkan, seperti kitab Manaqib Abdul Qadir Jailani rahimahullahu ta'ala. Abdul Qadir Jailani adalah seorang alim, seorang yang dalam keadaan masih bisa atau masih dikatakan sebagai orang yang berjalan di atas sunnah. Tetapi hulunya pengikut-pengikutnya, mereka ekstrim dalam masalah zuhud, dan kemudian jatuhlah mereka ke dalam tasawuf. Kemudian mereka menggambarkan Abdul Qadir Jailani dengan berlebihan, termasuk dalam masalah yatasarrafuna fil kaun, ikut berperan di alam ini. Ikhwan fillah azakumullah. Mereka menganggap wali-wali tadi ya'lamunal ghaib, mengetahui yang gaib. Persis dengan Syiah sama. Sufi dengan Syiah kurang lebih. Cuma beda nama, beda kitab, tetapi inti-intinya sama, yaitu mereka melebih-lebihkan orang, manusia di atas para rasul, dan bahkan disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Syiah
ekstrim berlebih-lebihan terhadap imam-imamnya, sedangkan sufi berlebih-lebihan terhadap orang yang dianggap sebagai wali. Ikhwan fillah azakumullah. Maka mereka menganggap karena wali-wali tadi bisa berperan di alam ini, maka boleh untuk meminta kepada wali tadi kalau dalam kesulitan. Karena wali tadi berperan, maka silahkan panggil wali-wali tersebut. Ya wali Allah, ya wali fulan, aku dalam kesulitan, lepaskanlah kesulitan ini. Ya wali Allah, berikan kepada kami jalan keluar. Ya wali Allah, tahanlah musibah ini dari kami, jangan sampai menimpa kami, dan seterusnya. Jelas-jelas syirik dan syirik akbar, syirik besar yang jatuh atau yang mereka terjatuh di dalamnya. Akhirnya mereka istighatsah, meratap, bukan meratap pada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kepada aulia, kepada wali-wali. Dan kemudian mereka menjuluki dengan berbagai macam julukan-julukan. Mereka mendatangi kuburan-kuburannya, mereka berbisik di kuburan-kuburannya, mengucapkan dengan ucapan yang perlahan, wahai Syekh Fulan, wahai Syekh Fulan. Mereka datang ke tempat-tempat kuburannya yang dikeramatkan, apakah di Gunung Jati, Cirebon, atau di Sunan Ampel, di Jakarta, atau di sekian, bukan hanya 9, masih lebih banyak lagi dari itu. Mereka berduyun-duyun datang ke sana dalam keadaan untuk meratap, meminta kepada sang wali, atau menjadikan sang wali sebagai perantara, dan seterusnya. Ini gulunya mereka terhadap aulia. Padahal orang-orang yang wafat selain Rasulullah SAW, siapa yang paling mulia? Tentunya yang paling mulia adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in setelah Rasulullah SAW. Apakah para ulama ahli sunnah berduyun-duyun datang ke kuburan para sahabat, kemudian mereka meratap kepadanya, ya Syekh Fulan, wahai Abu Bakar Siddiq, wahai Umar? Wallah, yang terjadi justru sebaliknya. Para ulama datang untuk mendoakan dengan doa rahimahullah, atau rahimakallah, atau assalamu alaika, semoga keselamatan atasmu. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika mendatangi kuburan. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minina wal mu'minat. Berarti yang mati ini butuh didoakan. Tapi tinggi mana dengan wali songo tadi, yang lebih butuh untuk didoakan para sahabat atau aulia ini? Kalau betul wali, wallahu ta'ala alam. Kalaupun betul wali, tetap di bawah para sahabat. Maka sepastinya kita mengucapkan dengan kalimat rahimahullah, atau kita katakan assalamu alayka warahmatullahi wabarakatuh, atau ucapan-ucapan doa yang mendoakan dia, bukan kita berdoa kepadanya. Qala, dikatakan selanjutnya, apa yang terjadi pada mereka, gulunya sufi, itu terbukti pada ucapan-ucapan mereka. Kita lihat pada ucapan yang paling sering dibacakan oleh mereka, khususnya dalam mengadakan perayaan-perayaan maulid. Mereka membaca qasidah Al-Busiri, ya akramal khalqi ma liman aludu bihi siwaka inda hululil hadithil amami. Yang paling sering dibaca oleh mereka. Kita tanyakan, kalian membaca syair-syair tersebut, apakah kalian tidak memahami maknanya? Apa maknanya ya akramal khalqi? Wahai yang semulia-mulia makhluk. Berarti yang dipanggil Al-Khaliq atau Al-Makhluk? Yang dipanggil Allah atau makhluk? Jelas panggilannya ya akramal khalqi. Akramal khalq artinya semulia-mulia ciptaan. Berarti yang dipanggil makhluk. Yang dimaksud adalah Rasulullah SAW. Ma liman aludu bihi siwaka. Siapa selainmu yang aku bisa bergantung kepadanya dalam kesulitan-kesulitan? Indal hadithil amami, ketika kejadian-kejadian musibah yang merata, kepada siapa kami akan mengadu selain engkau? Subhanallah, tauhid, tapi bukan mengesahkan Allah, tapi mengesahkan manusia. Walaupun betul manusia yang mulia, walaupun betul manusia yang akramal khalqi, sebaik-baik makhluk, tapi tetap makhluk. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang kita diperintahkan untuk mendoakannya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, semoga salawat dan salam Allah limpahkan kepadanya. Bukan kemudian kita meminta kepadanya seperti Tuhan.
Ya Nabi Allah, ya akramal khalqi, mali man aludu bihi siwaka indal hududil hadithil amami. Bukan meratap demikian. Ini ghulu, ekstrim. Qala la yadiqu Rasulullah jahaka bi idil karim mutahalla bismin muntaqimi in lam yakun fi ma'adi akhidan biyadi fadlan wa illa faqul ya zallatal qadami. Katanya, kalau di akhirat nanti engkau tidak menggapai tanganku dengan fadilahnya, maka faqul, maka katakanlah ya zallatal qadami, sungguh tergelincirnya kakiku. Yani kalau engkau tidak memberikan tanganmu kepadaku, niscaya aku akan binasa. Itu maknanya. Fa inna min judika ad-dunya wa darrataha wa min 'ulumika 'ilma al-lawh wal qalam. Lebih parah lagi kalimat ini. Fa inna min judika ad-dunya wa darrataha. Sungguh termasuk kedermawananmu lah adanya langit dan bumi ini. Dunia wa darrataha. Darrataha itu adalah pasangannya. Apa pasangannya dunia? Ya tentunya kalau dunia dalam artian dunia kita ini berarti bumi dan langit. Pasangannya. Kalau dunia dalam artian alam dunia berarti pasangannya akhirat. Apakah dunia dan akhirat itu karena kedermawanan Nabi? Apakah langit dan bumi adalah karena kedermawanan Rasul? Atau karena karimnya Allah subhanahu wa ta'ala? Ini khonifrina azakumullah. Betul-betul ekstrim bimakna kalimah. Betul-betul ekstrim yang sesungguh-sungguhnya. Melampaui batas. Menuhankan Rasul. Menuhankan manusia. Dikatakan wa min ulumika ilmal lawhi wal qalam. Dan termasuk ilmumu adalah ilmu lawhi wal qalam. Termasuk ilmumu adalah ilmu lawh wal qalam. Apa itu lawh? Apa itu qalam? Lawh adalah lawhul mahfuz. Dan pena adalah apa yang Allah ciptakan pertama kali. Allah ciptakan pertama kali pena, kemudian Allah katakan kepadanya uktub, tulislah. Kemudian pena berkata, ma aktub, apa yang aku tulis ya Rabb? Ya Rabb, ma aktub. Ya Allah, apa yang aku tulis? Uktub ma huwa kainun ilal abad. Tulislah apa yang akan terjadi sampai akhir masa. Apakah semua yang ditulis oleh pena tadi merupakan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentunya Rasulullah sendiri dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah agar jangan menyatakan dirinya alimul ghaib. Katakanlah, "Lau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su." Kata Allah kepada nabinya, "Qul," katakanlah pada mereka, "Lau kuntu a'lamul ghaib," kalau aku mengetahui yang gaib, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan dan niscaya aku tidak akan disentuh kejelekan. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menyatakan dirinya tidak tahu yang gaib. Sedangkan syair ini mengatakan bahwa min ulumika ilmal lawhi wal qalami, termasuk ilmumu adalah ilmu lawhi wal qalam. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah berkata, "Wa nashhad anna man yaqulu hadza ma syahida anna Muhammadan Abdullah wa rasuluh." Aku persaksikan bahwa orang yang berkata seperti ini berarti dia belum bersyahadat dengan syahadat yang kedua. Belum bersyahadat mempersaksikan bahwa Muhammad dan Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Berarti belum dipersaksikan sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Kenapa demikian? Berarti dia menganggap bahwa Rasulullah sebagai Rabb, sebagai Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, yang mengetahui yang gaib. Ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kaifa yasilu bihimul ghulu ila hadzal had? Kata Syekh, bagaimana mereka bisa mencapai derajat seperti ini tingginya dari keekstriman, dari ghulu? Bagaimana kok bisa mereka mencapai setinggi ini kesesatannya? Wa hadzal ghulu fawqa ghulwin nasara. Ghulu ini lebih besar daripada ghulunya Nasrani. Lebih besar dari ghulunya Nasrani karena Nasrani mengatakan bahwa Al-Masih anak Allah. Wa qalu inna Allah salisu thalatha, atau mereka berkata bahwa Allah dan Ruhul Qudus dan Maryam sebagai satu yang tiga, tiga yang satu. Ini lebih parah lagi. Kalau saja
Mereka ditanya Nasrani, kalau ada Tuhan Bapak, Tuhan Anak, siapa yang paling berkuasa? Kira-kira akan menjawab apa? Ya tentunya Tuhan Bapa, Dia berkuasa. Kalau gitu siapa yang menciptakan langit dan bumi? Anaknya apa bapaknya? Niscaya mereka akan menjawab, bapaknya. La haula wala quwata illa billah. Ini sudah dikatakan kafir. Laqad kafara alladziina qalu anna Allaha tsalitsu tsalatsa. Telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu tiga. Tetapi ternyata di sini dalam syair ini menyatakan lebih parah lagi. Langit dan bumi dari Rasul. Alam semesta ini adalah karena kedermawanan Rasul. Dan yang mengetahui ilmu yang gaib adalah Rasul. Ikhwan fillah a'azakumullah. Sampai mereka mengatakan kalau tidak karena Rasul kami akan binasa. Loh di mana Allah Subhanahu wa taala? Di mana Allah? Kau dikatakan man siwaka, kalau saya yang ditanya oleh si penyair ini. Wa man siwaka Allah. Iya toh? Siapa selain engkau wahai Nabi? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan Nabi, yang menciptakannya, yang memberikannya kerasulan. La haula wala quwata illa billah. Kenapa bertanya wa man siwaka, siapa selainmu? Ketika terpojok dengan bantahan-bantahan seperti ini, mereka berkata, itu yang dimaksud oleh kita dengan sebuahnya karena kedermawanan mula ada langit dan bumi, itu maksudnya Allah. Kita sedang memanggil Allah, ya Allah, karena kedermawanan mula adanya langit dan bumi, dan termasuk ilmu mula, ilmu lauhi wal qalam, katanya. Ini namanya pura-pura bodoh. Padahal bait sebelumnya tadi sudah kita bacakan. Apa panggilan pertamanya? Ya akramal khalqi, wahai semulia-mulia makhluk. Jelas yang dipanggil bukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan dengan kalimat khitab, yukhatibu, dengan kalimat siwaka, dan dengan kalimat wa min ilmika, wahai akramal khalq, kan masih atafun ala ma qabla, masih ataf dengan yang sebelumnya, masih ngikut kepada yang sebelumnya. Undur aywan ila tala'ub syaitan bisufiyah. Kita lihat pula bagaimana permainan syaitan kepada kaum sufi. Fa hadza imamuhum fi zandaqah wal kufri. Lihatlah tokoh mereka, imam mereka dalam kekufuran dan dalam kesesatan, yaitu Ibnu Arabi. Ibnu Arabi adalah seorang yang menulis kitab Fususul Hikam. Famimma jaa fi hadzal kitab, di antaranya disebutkan dalam kitab tersebut, anna sufiyah yaquduna 'anillahi mubasharatan, bahwasanya kami kaum sufi mengambil ilmu langsung dari Allah, tidak melalui perantaraan Nabi dan tidak melalui perantaraan Rasul yang diistilahkan dengan ilmu laduni. Kata mereka laduni. Dari mana diambil laduni? yakni dari kisah Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ketika Allah pertemukan dengan Khidir, meminta kepadanya untuk diajari satu ilmu. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Wahai Khidir, maukah atau bolehkah aku ngikut kamu agar engkau mengajari aku ilmu? Dikatakan innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sungguh engkau tidak akan sabar mengikuti aku. Kemudian Musa mengatakan lagi, kami insyaallah akan sabar. Sampai dikasih syarat jangan bertanya. Sampai ketika pertama berjalan dia bertemu. Ketika naik kapal seberang, kapal itu dirusak. Padahal kapal itu milik orang-orang tadi. Nabi Musa mengatakan, kenapa kamu merusaknya? Akharaktaha litudroka ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Apakah engkau merusak kapal ini untuk menenggelamkan pemilik-pemiliknya? Sungguh ini adalah sesuatu yang jelek. Dikatakan, alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah aku sudah bilang engkau tidak akan sabar mengikuti aku? Kemudian dikatakan lagi, maafkan aku, insyaallah aku tidak akan berbuat lagi yang kedua. Ternyata yang kedua lebih mengerikan. Seorang anak kecil tiba-tiba dibunuh oleh Khidir. Kemudian Nabi Musa mengatakan, aqatalta nafsan
zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Apakah engkau membunuh seseorang bukan karena qisas? Ini sungguh suatu kemunkaran. Dikatakan, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah aku sudah katakan bahwa engkau tidak akan sanggup ikut bersamaku? Kalau sekali lagi bertanya, itu adalah perpisahan antara kamu dengan aku. Ternyata yang ketiga, ketika datang ke satu desa dan desa itu tidak mau menghormati tamunya, tidak mau memberikan tempat, memberikan makan kepada tamunya, maka tinggal di pinggir kota, di sebelah tembok yang miring yang akan runtuh. Tiba-tiba bangkit Khidir untuk memperbaiki tembok itu. Maka Musa menyindirnya, apakah engkau mendirikan tembok itu adalah karena ingin dijamu oleh mereka, ingin dibayar oleh mereka? Dikatakan, hadza firaqu baini wa bainak. Ini adalah perpisahan aku dengan kamu. Ikhwan fillah azakumullah. Bagaimana Sufi mengambil kisah ini? Kata mereka, lihatlah antara Musa dengan Khidir. Musa itu masih tingkat syariat. Membunuh haram, tidak boleh. Merusak kapal, nggak boleh, haram. Tetapi dikerjakan, maka kata Musa, ini dosa. Itu tingkat syariat. Sedangkan Nabi Khidir itu memiliki ilmu yang lebih tinggi. Yang di mata Nabi Musa haram, di mata Nabi Khidir adalah kebaikan. Kemudian mereka mengkiaskan, maka kalau saya minum khamr di bar-bar, di kafe-kafe bersama pelacur, itu jangan langsung dituduh kalau saya ini bermaksiat. Kamu melihat saya dengan ilmu syariat, padahal saya memiliki ilmu yang seperti ilmunya Nabi Khidir, ilmu laduni. Karena dikatakan min ladunka ilma, laduni. La haula wala quwata illa billah. Apakah mereka membaca surat Al-Kahfi dengan separuh, setengah-setengah, memahami setengah, membuang setengah? Karena lanjutannya dikatakan oleh Nabi Khidir, wa ma fa'altuhu an amri. Aku tidak melakukannya karena keinginan diriku. Bukan aku melakukannya karena kemauanku sendiri, tetapi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Siapa yang memerintah? Yang memerintah adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dikerjakan oleh Nabi Khidir adalah syariat Allah. Karena diperintahkan. Maka ikhwan fillah azakumullah, yang demikian bukan menjadi dalil bahwa di antara kita ada yang mendapatkan ilmu langsung dari Allah tanpa melalui Nabi. Kamu mengikuti Nabi Muhammad kan? Saya mengikuti Nabi Khidir. Akhirnya mereka membuat kisah-kisah khurafat bahwa kami pernah bertemu Nabi Khidir di puncak Gunung Kidul. Kami pernah bersama belajar dan kami mengambil ilmu laduni. Intinya adalah untuk mensahkan perbuatan maksiat mereka. Siapa wali yang dieluk-elukan di Surabaya? Gusmi. Orang yang keliling-keliling dari kafe ke kafe, khomer di tempat-tempat maksiat, itu wali min auliyaillah. Dianggap sebagai tokoh besar. Setiap kita tegur, mereka akan berkata, itu menurut syariat. Sedangkan dia tingkatannya hakikat. Nggak bisa dinilai. Kamu seperti Musa, dia seperti Khidir, katanya. Sampai-sampai mereka berkata, jangan-jangan Fir'aun itu wali yang min auliyaillah, sedangkan Musa masih tingkatan syariat. Yang semestinya orang yang masih punya agama, masih punya iman, pasti akan membela Nabiullah Musa dan akan membenci Fir'aun. Ini dibalik oleh Sufi, bahwa Musa tingkatnya masih tingkat syariat, sedangkan Fir'aun sudah tingkat hakikat, sehingga dia menyatakan, ana rabbukumul a'la, aku Rabb kalian yang paling tinggi. Karena Fir'aun tahu bahwa Allah menyatu dengan dirinya. Karena Allah manunggaling kaulo, manunggaling Gusti kaulo. Ikhwan fillah azakumullah, sampai seperti itu kufurnya mereka. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawanya juz kedua menyatakan bahwa mereka akfar. Ibnu Arabi akfar, lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Qala unzur aywan, lihat pula ucapan detailnya dari Ibnu Arabi. Daqiqatun la ya'lamuha illa amsaluna. Satu perkara rinci
yang tidak dipaham kecuali orang-orang yang seperti kami. Yang istilah mereka la ya'riful wali illa al-wali katanya. Kamu enggak kenal wali kecuali kalau kamu wali juga. Jadi kamu enggak bisa paham katanya. Kata Ibnu Arabi, daqiqatun la ya'lamuha illa amsaluna. Satu rincian yang tidak akan bisa dipahami kecuali oleh orang yang seperti kami. Apa itu? Wadzalika fi aqdi ma yakumuna bihi mimma syara'al rasul, yaitu tentang apa-apa yang mereka ambil dari syariat-syariat yang mereka ambil dari Rasul, maka khalifah dari Rasulullah mereka mengambil, dan dengan ijtihad mereka mengambil. Sedangkan fina, di kalangan kami, man yakhudhuhu 'anillahi ta'ala, sedangkan di kalangan kami ada yang mengambil langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu khalifah 'anillah, berarti kalau kaum muslimin itu khalifah Nabi, kami khalifah dari Allah langsung. Bi'aini dzalikal hukum. Perhatikan ucapan Ibnu Arabi dalam kitabnya Fususul Hikam. Wa hakala yati najlu sufiyah. Kemudian muncul di akhir-akhir zaman, muncul di zaman-zaman kemarin, tahun 60-an, muncul orang-orang sufi, tokoh-tokoh yang juga sufi sesungguhnya, mengambil sedikit banyak dari kaum sufi dan bertarekat dengan tarekat Khassafiyah, yaitu Hasan al-Banna, yang merupakan pendiri Hizb Ikhwanul Muslimin, mutasyayyi'an bil fikrati sufiyah, yang dalam keadaan fikrahnya tercampur dengan pemikiran-pemikiran sufi. Dia berkata di dalam perayaan Maulid. Jadi jangan tanya apakah dia merayakan atau tidak merayakan. Sudah jelas dia berkata dalam perayaan Maulid. Qala hadzal habibi minal ahbabi qad hadara wa samihil kull fima qad madha wa jara. Laqad adara 'ala al-'ushshaq qumratuhu sirfan yakadu sanaha يذهب البصر يا سعد كرر لنا ذكر الحبيب لقد بلبلت أسماعنا يا مطرب الفقراء وما لركب الحمى مالت معاطفه لا شك أن حبيب القوم قد حضر. Perhatikan kalimat-kalimat ini, ucapan syairnya Hasan al-Banna untuk merayakan Maulid Nabi. Kata Hasan al-Banna, hadal habibi ma'al ahbabi qad hadara. Inilah kekasih dan yang mencintainya telah hadir di sini. Siapa yang dimaksud yang mencintai dan siapa yang dicintai? Kaum muslimin yang mencintai Nabi dan Nabi yang dicintai sudah hadir di sini. Ini akidah yang menyimpang dari Hasan al-Banna. Wa samihil kull fima qad madha wa jara, maka maafkanlah untuk semuanya. Dan saling memaafkan apa yang telah lewat dan telah berlangsung. Laqad adara 'ala al-'ushshaq qamratuhu sirfan yakadu sanaha yudhibil basara. Sungguh telah beredar kerinduan di antara kita semuanya, telah menyala, dalam keadaan nyalanya, sinarnya hampir-hampir menyilaukan mata, menghilangkan pandangan. Ya Sa'ad, wahai Sa'ad, ulangi lagi sebutan tentang Habib. Laqad balbalat asma'una ya mutribil faqara, sungguh telah basah telingaku mendengar untayan-untayan syair ini. Wa ma liraqbil hima malat ma'atifuhu la syakka anna habibal qaumi qad hadara. Perhatikan kalimat terakhirnya, dikatakan la syakka, tidak ragu lagi, anna habibal qaumi qad hadara. Kalau yang pertama tadi masih belum paham, diakhiri dengan ketegasan, sungguh habibul qaumi qad hadara, kekasih yang kita cintai telah datang. Inilah yang kemudian berdiri mereka dan menyatakan marhaban, marhaban, selamat datang wahai Nabi, selamat datang wahai Nabi. Apakah bukan berlebih-lebihan? Nabi datang ke setiap perayaan Maulid, di setiap rumah, sekian banyak tempat-tempat yang merayakan Maulid, dan Nabi berdatangan ke sana sini. Berapa orang nabinya dan berapa rohnya? Oh, yang datang itu bukan jasadnya, rohnya saja. Tapi berapa rohnya? Dan di seluruh dunia merayakan di sekian puluh tempat, di satu kota sudah sekian puluh tempat. Apakah dikatakan semuanya dengan yakin, hadzal habibu qad hadara ya Hasan al-Banna? Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, semoga Allah memaafkannya. Jangan kita ikuti.
Ikhwan fillah a'azakumullah. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hum sufiyah qalu fawqa dzalik. Kaum sufi berbicara lebih dari itu. Qalu, mereka berkata, innallaha yaqulu man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin min. Mereka memakai kias, tetapi sungguh sejelek-jelek kias. Apa kiasnya? Mereka mengkiaskan dengan ucapan hadis qudsi bahwa Nabi menyatakan, Allah berfirman, man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin min. Barang siapa yang mengingat aku atau menyebut aku, kata Allah, maka Allah akan menyebutnya di depan khalayak yang lebih banyak lagi. Wa ana ma'a abdi idza dzakarani, kata Allah, dan aku bersama hambaku ketika hambaku menyebut aku. Ini hadis qudsi, yaitu Allah menyatakan barang siapa yang menyebut Allah, maka Allah bersama mereka. Ikhwan fillah a'azakumullah. Apa kata sufi? Kalau kita menyebut Allah, Allah menyatakan Allah bersama kita, maka ketika kita menyebut Nabi, Nabi juga bersama kita. Allahu Akbar. Sejelek-jelek kias. Kias yang ma'al fariq, mengkiaskan makhluk dengan khaliq, mengkiaskan Rabb dengan marbub, mengkiaskan yang diciptakan dengan yang menciptakan. Syattan bainahuma. Sungguh sangat jauh antara keduanya. Bagaimana mungkin manusia disamakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala ma'iyatuhu sudah disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Ma'iyah Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Rasul adalah manusia. Apakah sama dengan Allah? Memiliki ma'iyah yang sama dengan Allah? Dimanapun Nabi disebut, maka Nabi ada di situ. Kita menyebut di sini Nabi SAW, maka Nabi ada sebelah kita. La haula wa la quwata illa billah. Ini adalah sesuatu yang kata Syekh Ibnu Utsaimin, fawqa dzalik, lebih parah dari yang tadi. yakni perbuatannya jelek, perbuatannya sesat, ditambah dengan alasan yang lebih sesat lagi. Perbuatannya sesat ketika mereka meyakini datangnya Nabi di acara mereka. Ketika dibantah, beralasan, alasannya lebih parah dari perbuatannya. Apa alasannya? Disamakan Nabi dengan Allah. Nabi kan sama dengan Allah. Kalau Allah kita sebut, maka Allah bersama kita. Kalau Nabi kita sebut, maka Nabi ada di sini bersama kita. Sudah ma'iyah yang mereka pahami salah. Ditambah lagi mereka dalam keadaan memberikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal ma'iyatullah, tetap kita mengatakan Allah bersama kita, dan kita tetap meyakini Allah di atas arsy-Nya. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun dikatakan bahwa Allah bersama kalian, karena Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, maka Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan Allah di atas arsy-Nya istawa. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka salah memahaminya, mengatakan bahwa bersama Allah atau Allah bersama kita, maksudnya di sini menyatu dengan kita, menyatu dengan dinding, menyatu dengan pohon dan seterusnya. Ditambah lagi sudah salah diterapkan kepada Nabi. Nabi pun demikian. Kalau kita menyebut Nabi, maka Nabi bersama kita di sini, di tengah-tengah kita. Maka kita ucapkan selamat datang, marhaban ya Rasulullah, marhaban ya Habiballah. Ikhwan fillah a'azakumullah, ini pun sama, merupakan sesuatu hulu yang berlebih-lebihan dan melampaui batas. Maka ketika al-mukharrif, orang yang menyimpang tadi, membaca kalimat al-Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka mereka bangkit berdiri dengan serentak, qiyamu rajulin wahid, kemudian menyatakan li'anna ar-rasul hadara majlisana bi nafsihi, karena Rasul telah hadir bersama kita di majlis kita. Faqumna ijlalan lahu, maka kita bangun untuk menghormatinya. Kesalahan yang berikutnya lagi, bangun untuk menghormati. Wa sahaba ashadda ijlalan minhum, para sahabat lebih menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi ketika Rasulullah SAW masuk ke tengah-tengah mereka dan mereka berdiri, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fillah a'azakumullah, demikian ucapan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa beliau menyatakan apa yang mereka lakukan itu sungguh suatu kesesatan, satu penyimpangan, karena mereka menyamakan Allah dengan makhluknya. Yang kita sedihkan adalah kebanyakan mereka
hanya ikut-ikutan. Ketika membaca tidak mengerti apa yang dibaca. Ketika berdiri nggak mengerti kenapa harus berdiri. Demikianlah yang akhirnya kita tidak sampai kemudian mengatakan mereka kafir, keluar dari Islam dan seterusnya. Walaupun kita tetap kita katakan sebagai orang yang dalam keadaan ahlul bid'ah, yang mengerjakan satu kebid'ahan dan mereka berjalan di jalan bid'ah, bukan jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa haula'i ma syahidu anna Muhammadan Abdullah wa rasuluh. Kata Syekh selanjutnya, berarti mereka tidak mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang rasul, tetapi mereka mempersaksikan bahwa Nabi adalah ilah, Allah Subhanahu wa taala, disamakan dengan Allah. Masakin, kasihan mereka. In nadarna ilaihim bi'ainil qadar, kalau kita melihat mereka dengan kacamata takdir, kasihan mereka. Fanariqu lahum, kita kasihan pada mereka. Wa natallaha lahumus salamah, maka kita mendoakan mereka agar mereka mendapatkan keselamatan. Wa in nadarna ilaihim bi'ainis syara', kalau kita melihat dengan kacamata syariat, maka kita yajib an nunabiduhum, maka kita wajib menghindar dari mereka hatta ya'udu ila shiratal mustaqim, sehingga kita bisa kembali dan mereka kembali kepada jalan yang lurus. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah membedakan dua pandangan. Kalau kita memandangnya dengan kacamata takdir, kasihan mereka berjalan di jalan yang salah. Kasihan mereka berjalan di jalan kebid'ahan, berjalan di jalan-jalan yang bid'ah dalam keadaan menginginkan kebaikan. Maka perasaan kasihan kita pada mereka akan membawa kita untuk mendoakan mereka. Allah yahdihim, semoga Allah memberikan petunjuk pada mereka. Semoga Allah memberikan hidayah pada mereka. Semoga Allah mengembalikan mereka kepada sunnah. Tetapi ketika kita melihat dari kacamata syariat bahwa ini adalah jalan yang salah, maka kita harus menghindar dari mereka, dalam artian jangan ikut-ikutan bersama mereka dengan acara-acara bid'ah tersebut. Jangan sampai kita kemudian berjalan atau mendukung dengan apa yang mereka kerjakan. Ikhwan fillah, azakumullah. Demikianlah ahlus sunnah. Ahlus sunnah adalah arhamun nas linnas. Ahlus sunnah adalah sesayang-sayang manusia kepada manusia yang lain. Sesayang-sayang manusia kepada manusia yang lain, karena mereka memikirkan tidak hanya dunianya, tapi memikirkan akhiratnya. Ibu dan bapaknya mengatakan kepada anak-anaknya, hati-hati, jangan sampai terbakar ketika anaknya main di dekat api. Itu orang tua memperhatikan mereka jangan sampai terbakar dengan api dunia. Tetapi para ulama memperingatkan mereka jangan sampai terbakar dari api neraka. Mana yang lebih tinggi? Maka para ulama lebih sayang kepada kaum muslimin daripada orang tua mereka sendiri. Para ulama sampai-sampai memperingatkan jangan sampai mereka terbakar di akhirat. Maka mereka memperingatkan bahwa jalan itu salah, jalan itu menyimpang, jalan itu adalah jalan bid'ah. Kembalilah kepada sunnah. Kita cintai Rasulullah SAW dengan cinta yang sunnah pula, dengan cara mencintai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku. Berarti cinta kepada Allah dibuktikan dengan ittiba, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Bukan dengan membuat acara-acara baru atau dengan memuji berlebihan yang justru menyelisihi sunnah Rasulullah dan menyelisihi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Unzur akhil qari. Lihatlah wahai para pembaca, apa yang terjadi pada mereka, pada Ikhwanul Muslimin dengan tokohnya Hasan al-Banna. Dan lihatlah hulu mereka dan hulunya Hasan al-Banna, haitsu qala Kamil Asy-Syafi'i. Lihatlah tokoh mereka yang memuji Hasan al-Banna, yaitu yang bernama Kamil Asy-Syafi'i. Wa huwa min awail al-ikhwan. Dia adalah tokoh pertama Ikhwanul Muslimin. Hasan al-Banna yarahu an-nas masyian fayarawna mushafan lahu qadaman. Hasan al-Banna ketika dilihat oleh manusia, maka manusia melihat Quran yang punya kaki. Wa yashhadunahu mutahadditsan, kalau melihat dia berbicara, maka yashhaduna Qur'anan lahu lisan, maka mereka menyaksikan Quran yang punya lidah.
Wa hakadha halahu idza akala aw shariba aw qa'ada aw qama aw istayqadha aw nama, Islamun abadan wa imanun daiman. Maka kita lihat Hasan al-Banna, kalau makan, kalau minum, kalau duduk, kalau berdiri, kalau bangun, kalau tidur, maka Islam seluruhnya. Yani kalau berjalan, itu Quran berjalan. Kalau Hasan al-Banna berbicara, itu Quran berbicara. Kalau dia duduk, dia berdiri, dan seterusnya, itu Islam. Bayangkan, pujian yang demikian tinggi dari penganutnya, dari tokoh Ikhwanul Muslimin. Kita tanyakan pada Kamil Syafi'i ini, apakah berdiri tadi dalam acara maulid dengan mengatakan la syakka anna habibul qaumi qad hadara, apakah itu lisanul Quran? Apakah itu ucapan Quran? Apa ucapan bid'ah? Wallahi asyhad annaha bid'atun. Wallah, demi Allah saya mempersaksikan bahwa itu adalah bid'ah muhdatsah, i'tiqad batilah, keyakinan yang batil. Apakah itu Qur'anul lahu lisan? Apakah berarti dia sebagai Quran yang berbicara? Justru berbicara dengan sesuatu yang dilarang oleh Quran. Ikhwan fillah a'azakumullah. Berarti ini pun ghulu, ekstrim dan berlebih-lebihan. Para ulama yang kita sanjung dan kita puji, yang kita menghormati dengan mengatakan kalimat rahimahullah atau kita katakan sebagai fadilatul syekh, itu pun tetap kita katakan tidak maksum. Dan tetap kita katakan bahwa mereka manusia yang kadang keliru, kadang salah. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, apalagi yang jelas-jelas dia berjalan di jalan sufi, tarakat hasafiyah. Apalagi yang didendangkan oleh mereka dalam nasyid-nasyid mereka, nyanyian-nyanyian mereka. Inna lil ikhwani sarhun kullu ma fihi hasan, la tas'al man banaha innahal banna hasan. Sesungguhnya Ikhwanul Muslimin punya satu seruan yang seluruh-seluruhannya adalah baik. Kullu ma fihi hasan, semua yang ada dalamnya hasan. La tas'alni man banaha innahul banna hasan, innahul banna hasan. Jangan tanya siapa yang mengasasnya, siapa yang mendirikannya. Yang mendirikannya adalah al-banna hasan. Itu dinyanyikan oleh mereka, didendangkan oleh mereka, bahwa inna lil ikhwani sarhum kullu ma fihi hasan, semua yang ada di dalamnya baik. Oh, Masya Allah, ikut demokrasi hasan, mengangkat Kristen Ortodoks sebagai muassis partai Ikhwan, itu hasan. Apakah mengatakan nasyakka annal habib qad hadara, menyatakan Rasulullah hadir di majelisnya, itu hasan? Apakah itu semua hasan? Wallahi qanifidin a'azakumullah, kalimat kullu ma fihi hasan adalah sesuatu yang merupakan ghulu dan berlebih-lebihan, merupakan sesuatu ta'assub yang sangat tinggi. Kalau kita menyatakan tentang keislaman yang ada pada Rasulullah, bahwa semua yang diajarkan oleh Rasulullah adalah baik, maka itu wajar, karena memang Rasulullah maksum. Atau apa yang dibawa oleh para sahabat semuanya baik, karena jamaah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, la tajtami'u ummati ala dhalalah, umatku tidak akan sepakat atas kejelekan. Maka apa yang disepakati oleh para sahabat, yang dibawa oleh jamaah Rasulullah SAW, yaitu para sahabatnya, maka itu semuanya baik. Maka itu bukan ta'assub. Maka Ahlus Sunnah Salafiyun ketika mengatakan bahwa apa yang ada pada salaf semuanya baik, itu bukan ta'assub. Karena bukan mengatakan saya ucapannya semua benar, bukan mengatakan bahwa ulama kita Qur'anan lahu lisan. Kita nggak bilang begitu. Tetapi kita menyatakan salaf Rasulullah dan para sahabatnya, apa yang dibawa oleh mereka adalah hak, wa kullu ma fihi hasan. Itu semestinya. Alhamdulillah, kita tidak memuji kelompok kita, organisasi kita, tidak memuji apalagi pribadi kita. Kita memuji salafus saleh, dan kita menyatakan kepada kaum muslimin, kembalilah ke jalan mereka. Jalan mereka adalah jalan yang hak. Apa yang mereka yakini adalah kebenaran. Apa yang mereka jalani adalah jalan yang lurus. Apa yang mereka bawa adalah syariah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka jangan disamakan. Sangat berbeda kalau mereka langsung pribadi. Kalau Hasan al-Banna, kata Kamil Syafi'i, dilihat, maka kalian akan melihat Quran yang bisa berbicara. Kalau Hasan al-Banna sedang berjalan, maka kita melihat Quran yang punya dua kaki. Atau kalimat kullu ma fihi hasan dan seterusnya. Bal wasal al-hal bi ba'd al-muntasibin li hizb al-ikhwan al-musamma 'indama tamwihan
at-tajammu' al-yamani lil-islah ila an yaghlu fi Abdul Majid Az-Zindani. Sampai sekarang penerusnya Hasan al-Banna dan penerusnya Kamil Syafi'i juga sama. Mereka melakukan hal yang dikatakan ghulu, berlebih-lebihan dan ekstrim, seperti apa yang terjadi di Yaman. Karena penulis dari Yaman, dia menyebutkan apa yang terjadi di Yaman, seperti mereka-mereka yang merupakan Ikhwanul Muslimin dan tokoh-tokoh Ikhwan membentuk partai, yaitu Partai Tajammu'il Yamani. Partai Tajammu'il Yamani lil Islah ila an yaghlu fi Abdul Majid. Mereka juga berlebih-lebihan terhadap tokohnya. Siapa tokohnya? Tokohnya Abdul Majid Zindani. Qala, mereka mengatakan sebagaimana didengar oleh penulis dari rekaman yang disampaikan kepadanya. Qala, bahwasanya idza nadarta ilaihi ka'annaka tanzur ila Umar bin Khattab. Kalau engkau melihat Abdul Majid Zindani, maka engkau akan melihat seakan-akan engkau melihat Umar bin Khattab. La haula wala quwata illa billah. Keterlaluan sekali Abdul Majid Zindani duduk tumpang kaki merayakan perayaan-perayaan di kepresidenan dengan tarian-tarian perempuan di hadapannya. Apakah Umar bin Khattab akan hadir? La wallah, sangat jauh antara Abdul Majid Zindani dengan Umar bin Khattab. Tetapi lihat pengikutnya menyatakan bahwa kalau engkau melihat Abdul Majid Zindani, maka engkau akan melihat Umar bin Khattab. Penerusnya di Indonesia lebih parah lagi. Mereka menyatakan bahwasanya Usama bin Laden dengan temannya Aiman al-Jawahiri seperti Musa dan Harun. La haula wala quwata illa billah. Apakah Musa dan Harun adalah teroris dan kemudian datang kepada istana-istana atau berbagai macam fasilitas yang Firaun kemudian diledakkan atau dihancurkan atau diserang? Dia datang langsung dengan berani dan gentle menghadapi Firaun dan menyatakan dengan ucapan yang layyina sesuai dengan perintah Allah. Datanglah kepada Firaun, wa qul, dan ucapkan qaulan layyina la'allahu yatadzakkar aw yarda. Datanglah kepada Firaun, kata Allah, dan ucapkanlah ucapan yang layyin, ucapan yang lembut, la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Bisa jadi dia akan ingat atau akan takut. Dibuktikan, dilaksanakan, dipraktekkan perintah Allah tersebut, datang kepada Firaun secara langsung bahwa aku utusan Allah Subhanahu wa taala dan aku mengajak engkau kepada tauhid, kepada la ilaha illallah, agar beribadah kepada Allah dan jangan beribadah pada lainnya. Apakah cara ini yang dipakai oleh Aiman al-Jawahiri dan Usama kemudian mau disamakan dengan Musa dan Harun? Sungguh ekstrim, hulu, melampaui batas, dan ini kebiasaan hizbiyun, ahlul dhalal di mana-mana. Selalu hulu. Syiahnya begitu kepada imam-imamnya, sufinya begitu kepada wali-walinya, kemudian hizbiyun dari Ikhwanul Muslimin begitu pada Hasan al-Banna, dan kemudian partai-partai underbawnya, kelompok-kelompok yang merupakan kelompok yang dipengaruhi oleh mereka juga sama, hulu kepada tokoh-tokohnya. Kemudian disamakan, tingginya sama dengan Musa, Musa juga tinggi, Usama juga tinggi. Disamakan juga ininya, ini semua disamakan. Kira-kira tapi nyata, kata mereka. Dikira-kira tapi pas. Pas ya, dipas-pas ke, kata wong Jawa. La haula wala quwata illa billah. Memalukan, wallah memalukan. Mana bukti-bukti dari ayat dan hadis ketika kamu berbicara tentang sesuatu? Dalil dari salafus saleh, kok tiba-tiba kebetulan tinggi dibicarakan? Apakah kemudian yang pendek dan tidak sama dengan Nabi Musa alaihissalam kemudian tidak dihormati? Oh, ini lain dengan Nabi Musa. Tidak bisa. Apakah kalau dia saleh walaupun tidak punya ketinggian? Bagaimana? Dibahas yang demikian untuk dipas-paskan. Ini namanya kehabisan bahan. Kehabisan dalil. Kehabisan bukti dari Quran dan Sunnah dia tidak punya. Akhirnya mereka mengambil dari sesuatu yang lain. Sungguh sama dan benang merahnya saling berkait satu dengan yang lainnya. Ada satu ciri khas, yaitu hulunya mereka pada tokoh-tokoh mereka. Allahu ta'ala. Dikatakan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah, bal hum ahlus sunnah
bahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-wasat fi firqil ummah. Mereka lah yang tengah-tengah, tidak ekstrim, tidak melampaui batas. Mereka lah yang adil dan di tengah-tengah umat, sebagaimana umat ini di tengah-tengah antara agama-agama lain. Agama Islam tengah-tengah di antara agama-agama lain, maka Ahlus Sunnah pun tengah-tengah di atas atau di tengah-tengah kelompok-kelompok yang ekstrem ke kanan dan ekstrem ke kiri. Maka alhamdulillah kita tidak memaksa atau mengajak kaum muslimin untuk ke organisasi tertentu, apalagi partai. Enggak, sama sekali, alhamdulillah. Tidak mengajak untuk masuk kepada organisasi saya, kelompok saya, sama sekali tidak. Tidak pula mengajak mari kita berbaiat kepada fulan, imam-imam palsu, juga tidak. Kita hanya mengajak kaum muslimin untuk kembali bertauhid, kembali mengikuti sunnah dan memahami Quran dan sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Radhiyallahu alaihim ajma'in. Dimanapun kamu berada, dimanapun kita berada. Wassalatu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan tentang multi level marketing, seperti apa nih, Tian Slis.